Kisah tangan dari bawah kasur anak. Malam itu hujan turun pelan, menetes di atap seng rumah kecil di pinggiran kota. Udara dingin, lampu kamar anak berkelip pelan, seperti nyala lilin yang lelah. Dari balik pintu, Dara, seorang ibu muda, mendengar suara anaknya memanggil lembut. "Bu, boleh tepuk tangan sama temanku dulu?" Suara itu datang dari kamar Rafa, anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun. Dara tersenyum, mengira itu hanya imajinasi anak kecil. Sejak pindah ke rumah kontrakan ini 2 minggu lalu, Rafa memang sering bicara tentang temannya. Katanya, teman itu suka duduk di bawah kasur. Dara masuk perlahan ke kamar. Dinding berwarna biru muda dengan tempelan gambar dinosaurus membuat suasana seolah aman dan hangat. Rafa sudah berbaring. Matanya mulai berat, tapi tangannya terulur ke sisi kasur. "Bu, tepuk tangannya dulu, nanti dia ngambek." Dara jongkok, ikut menyodorkan tangan ke bawah ranjang, hanya sekadar menuruti permainan anaknya. Tangannya menyentuh sesuatu, dingin, lembut, tapi terlalu besar untuk ukuran tangan anak kecil. Refleks Dara menarik tangannya cepat. "Itu apa, Nak?" Rafa menjawab polos. "Itu temanku, Bu. Namanya Nala. Dia selalu di sini." Dara terdiam beberapa detik, lalu memaksakan senyum. "Mungkin cuma bonekanya yang jatuh," pikirnya. Tapi saat melihat ke bawah, tak ada apa-apa, hanya lantai kosong dan kegelapan yang pekat. Keesokan harinya, Dara mencoba mengabaikan kejadian itu. Ia membersihkan rumah seperti biasa. Rumah kontrakan itu sederhana, tapi ada yang aneh. Di tiap sudut lantai kayu, seperti ada sela-sela kecil yang terasa berhembus dari bawah. Saat mengepel kamar Rafa, Dara melihat jejak tangan kecil berdebu di lantai. Padahal semalam, ia sudah bersihkan. Jejak itu menuju ke bawah kasur, dan anehnya, jumlah jarinya hanya 4. Malam berikutnya, Rafa kembali bicara pada seseorang di kamar. Dara mendengar tawa kecilnya bercampur suara lain, sayup, seperti anak perempuan yang suaranya terlalu serak untuk seusia itu. "Rafa, udah malam, tidur ya?" kata Dara dari luar kamar. Tak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, Rafa sudah berbaring, tapi di sisi koser, kain spray bagian bawah terlihat sedikit terangkat, seolah ada sesuatu di baliknya. Dara menunduk pelan, mengintip ke bawah kasur. Kosong. Tapi ketika ia berdiri lagi, spray itu jatuh sendiri menutupi lantai, seperti baru dilepaskan oleh seseorang. Pagi harinya, Rafa tampak pucat. "Temanku marah," katanya pelan sambil menunduk. "Dia bilang, Mama gak mau tepuk tangan lagi." Dara mencoba menenangkan, tapi di dalam hatinya ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ia memutuskan tidur di kamar Rafa. Lampu kamar dimatikan, hanya lampu koridor yang menyala samar dari luar pintu. Rafa sudah tertidur, tapi sekitar pukul 2 dini hari, Dara mendengar bunyi gesekan di bawah kasur. Suara kuku menyeret lantai kayu. Perlahan, panjang, seperti seseorang yang merangkak. Dara menahan napas. Pelan-pelan ia menunduk, mencoba melihat ke bawah. Gelap, tapi dari sana terdengar napas kecil, seperti anak kecil yang kelelahan. "Nala," bisiknya. Tak sadar ia ikut menyebut nama yang pernah dikatakan anaknya. Suara itu berhenti seketika. Lalu, 2 tangan kecil pucat muncul dari bawah kasur, bergerak ke depan dan menepuk tangan Dara 3 kali. Tepuk pertama pelan, tepuk kedua lebih keras. Cepak, disertai suara tawa lirih yang bergema di seluruh kamar. Dara berteriak spontan, menarik Rafa dan keluar dari kamar. Mereka menginap di ruang tamu malam itu. Tak berani menoleh ke arah pintu kamar yang kini sedikit terbuka, seperti sedang mengintip balik. Namun tepat sebelum fajar, dari dalam kamar itu terdengar bunyi tepukan tangan pelan, seperti panggilan kecil. "Main lagi? Yuk." Pagi itu matahari bersinar lemah, seolah enggan menembus jendela rumah kontrakan yang lembab.
Dara menatap benda-benda kecil di tangannya. Potongan kuku anak-anak, kering dan kotor, yang ia temukan di bawah kasur Rafa. Jumlahnya banyak, terlalu banyak untuk satu orang anak. Dara menggigil. Ia memasukkannya ke kantong plastik, berniat membuangnya, tapi sesuatu membuatnya berhenti. Satu kuku, di antara yang lain, masih berwarna kemerahan di ujungnya, seolah baru saja dicabut. Hari itu, Dara menjemput Rafa lebih cepat dari sekolah. Bocah itu tampak murung. "Temanku gak mau ngomong lagi, Bu," katanya lirih. Katanya, dia kedinginan di bawah sana. Dara mencoba menenangkan, tapi nada suara anaknya membuat bulu kuduknya berdiri. Malamnya, Dara mengunci kamar Rafa rapat-rapat. Ia menyalakan lampu sepanjang malam. Namun, pukul 2:15, lampu kamar padam sendiri. Lalu terdengar suara ketukan 3 kali di lantai. Pelan, teratur, seperti kode. Tok, tok. Dara mengguncang tubuh anaknya. Tapi Rafa masih terlelap. Wajahnya tenang seolah tidak mendengar apapun. Suara ketukan itu makin keras. Sampai akhirnya, Dara melihat spray di ujung kasur mulai terangkat perlahan. Dara menahan napas. Dari celah bawah kasur, tampak 2 mata besar, berwarna abu-abu, menatap langsung padanya dari kegelapan. Dingin, hampa, tapi jelas hidup. Ia spontan berteriak, lalu menarik Rafa keluar kamar dan menyalakan semua lampu di rumah. Seketika, suara itu berhenti. Namun saat Dara menoleh, ia melihat bekas tangan kecil berlumpur di lantai ruang tamu, memanjang dari kamar ke dapur, seperti sesuatu baru saja merangkak keluar. Keesokan harinya, Dara pergi ke rumah ibu kos, seorang wanita tua bernama Bu Ratmi, yang tinggal di ujung gang. "Bu, saya mau tanya, dulu kamar di rumah itu pernah dipakai siapa?" tanya Dara, berusaha menahan gemetar. Wajah Bu Ratmi mendadak tegang. Ia menatap Dara lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu tidur di kamar sebelah kanan, itu dulu kamar Nala." Dara tertegun. Nama itu sama seperti yang disebut Rafa. Bu Ratmi menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Dia anak kos yang hilang. Umurnya 11 tahun waktu itu. Polisi cari berhari-hari, tapi nggak ketemu. Waktu itu, ibunya gila karena dengar suara anaknya tiap malam dari bawah lantai. Dara merinding seluruh tubuhnya. "Bawah? Lantai?" ulangnya pelan. Bu Ratmi mengangguk. "Dulu lantainya tanah, baru disemen waktu kamu pindah. Tapi katanya kuburannya nggak pernah dipindahkan." Sore itu, Dara memutuskan membongkar bagian bawah kasur Rafa. Ia menyingkirkan papan kayu dan karpet lama. Di bawahnya, lantai terlihat agak retak. Dan dari celah retakan itu, keluar bau busuk samar, seperti tanah basah, bercampur sesuatu yang membusuk. Dengan tangan gemetar, ia menyorot senter ke dalam celah. Terlihat sesuatu berwarna putih kekuningan. Tulang kecil, terbungkus kain anak-anak yang membusuk. Dara menjerit dan mundur terhuyung. Tapi tiba-tiba, udara di kamar berubah dingin ekstrem. Suara dari kolong kasur bergema pelan, suara yang serak dan retak, seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. "Jangan ambil aku dari sini." Senter di tangan Dara mati. Dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu merangkak keluar perlahan. Kuku menyeret lantai, diikuti suara napas tercekat. "Main lagi?" Dara menutup telinga, berlari sambil menarik Rafa yang baru masuk ke kamar. Tapi anak itu justru berhenti di ambang pintu, menatap ke kolong kasur dengan ekspresi kosong. "Bu, dia bukan jahat," kata Rafa pelan. "Dia cuma mau hangat lagi." Seketika, tangan kecil pucat dengan kuku hitam muncul dari bawah kasur, meraih pergelangan kaki Rafa. Dara menjerit, menarik anaknya sekuat tenaga. Suara tulang berderak terdengar ketika tangan itu terlepas, meninggalkan bekas luka lebam berbentuk jari di kaki anak itu. Malamnya, Dara tak tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil memeluk Rafa.
Setiap beberapa menit, terdengar suara tepukan tangan pelan dari kamar. 3 kali, selalu 3 kali. Tip, tap. Dan setelah setiap tepukan, suara kecil itu berbisik. Hangat. Di bawah, sini. Dara menangis, mengguncang anaknya agar tidak mendengar. Tapi Rafa membuka mata perlahan, menatap ibunya dengan wajah datar. Bu, Nala bilang, sekarang dia mau main sama mama. Pagi itu, rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Dara memanggil anaknya berulang kali. Tapi hanya Gemma, suaranya sendiri yang menjawab. Kasur, Rafa kosong. Bantal dan guling terlempar ke lantai. Seolah terjadi perlawanan kecil di lantai kayu. Ada bekas tenggen-tenggen kecil, tercetak samar, memanjang ke arah bawah kasur, ke tempat yang selama ini ia tak berani sentuh lagi. Dan di antara bekas itu, ada satu cap tangan berukuran dewasa. Cap tangannya sendiri. Dara berteriak panik, berusaha menarik kasur dari dinding. Tapi lantai di bawahnya mulai bergetar pelan. Seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Dari celah-celah papan kayu, terdengar bisikan banyak suara anak kecil, saling tumpang tindih, berulang. Main, 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 hangat di bawah. Jangan tinggalin kami. Suara itu membuat udara bergetar. Dara memukul lantai dengan sapu, menangis, memanggil nama anaknya. Rafa? Nak, jawab mama. Dan di antara bisikan itu, terdengar satu suara yang lebih jelas. Suara Rafa. Bu, aku di sini. Bawahnya lembut, Bu. Ada banyak teman. Daraja. Ia hampir tak bisa menahan air matanya. Ia tahu itu suara anaknya. Tapi nadanya berbeda. Pelan, seolah sedang menikmati sesuatu. Ustadz yang ia panggil akhirnya datang. Seorang pria tua bernama Ustadz Hamid. Begitu masuk rumah, Ustadz itu langsung menutup hidungnya. Ada bau tanah kubur di sini, gumamnya lirih. Dara menceritakan semua yang terjadi. Ustadz Hamid hanya mengangguk pelan, lalu menatap kamar Rafa. Jangan dekat dulu. Yang di bawah kasur itu bukan lagi manusia, tapi dia belum tenang dan dia suka anak kecil. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca doa pelan. Suara itu mengisi seluruh rumah. Tapi tiba-tiba, dari kamar Rafa terdengar tepukan 3 kali. Keras, jelas, dan cepat. Tip, tip, tap. Lampu rumah bergetar. Dupa tiba-tiba padam. Dan dari celah bawah pintu kamar, keluar cairan hitam pekat, berbau anyir, mengalir seperti darah yang membusuk. Ustadz Hamid mendekat, mencoba membuka pintu, tapi gagangnya panas, seperti besi terbakar. Dari dalam, suara Rafa tertawa. Dia udah di sini, Bu. Dia mau main bareng kita. Tiba-tiba, semua jendela rumah bergetar. Kaca berderak, dan udara berubah beku. Ustadz Hamid membaca ayat terakhirnya dengan keras. Tapi sebelum kalimat itu selesai, sesuatu meraih pergelangan kakinya dari bawah pintu. Tangannya kecil, pucat, dengan kuku hitam panjang dan darah kering menetes dari ujungnya. Ustadz Hamid berteriak, menarik kakinya dengan susah payah. Saat tangan itu menghilang, ia menatap Dara dengan mata ketakutan. Ibu, lantainya hidup. Dara nekat. Ia berlari mengambil linggis di dapur, lalu kembali ke kamar Rafa. Kalau kau mau anakku, keluarlah. Jangan. Sembunyi. Dengan teriakan histeris, Dara menghantam lantai. Kayu pecah, tanah terbelah, dan dari celah itu muncul bau busuk luar biasa, disertai suara napas berat. Ustadz Hamid mundur ketakutan. Dari kegelapan di bawah lantai, perlahan muncul kepala seorang anak perempuan. Rambut panjang kusut menutupi wajahnya. Tubuhnya remuk di beberapa bagian. Matanya kosong, tapi senyumnya lebar. Tak wajar, hangat. Di sini, main lagi. Yuk, Bu. Dara menjerit dan menghantam kepala itu dengan linggis. Tapi sosok itu hanya tertawa.
suaranya berlipat ganda, bergema dari seluruh arah. Aku gak sendiri lagi. Tiba-tiba tanah di bawah kamar terbelah lebih lebar, seperti rahang raksasa yang membuka. Rafa muncul dari dalam tanah. Tubuhnya kotor, tapi matanya menatap kosong seperti boneka. Ia melangkah pelan ke arah ibunya. Bu, di bawah ada taman. Nala ngajak main. Dara memeluk anaknya erat, menangis, tapi tubuh Rafa terasa dingin, terlalu kaku. Dan saat Dara menatap wajah anaknya, wajah itu mulai membusuk pelan. Kulitnya mengelupas, dan di baliknya tampak wajah lain. Wajah Nala. Dara berteriak. Ustadz Hamid berusaha menariknya keluar kamar, tapi lantai menelan kaki Dara sampai betis. Bu, jangan tinggalkan aku. Suara Rafa dan Nala bergabung jadi satu, bergema di telinganya. Dengan sisa tenaga, Ustadz Hamid menyiramkan air doa ke arah mereka. Suara jeritan menggema keras. Seluruh rumah bergetar. Dan Dara merasakan sesuatu menarik tubuhnya ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Dalam hitungan detik, lantai menutup kembali. Hanya keheningan ketika Ustadz Hamid berani membuka mata. Kamar itu kosong. Tak ada Dara, tak ada Rafa. Hanya kasur yang berlumur lumpur dan dua pasang jejak tangan kecil di lantai menempel berhadapan, seolah sedang bermain tepuk tangan. Rumah kontrakan itu kini kosong. Sudah sebulan berlalu sejak Dara dan anaknya menghilang tanpa jejak. Namun setiap malam, warga gang belakang mendengar hal yang sama. Tepukan 3 kali, diikuti suara tawa anak kecil dari dalam rumah. Tap, tap, tap. Main lagi. Yuk. Orang-orang menghindari lewat di depan rumah itu. Bahkan tukang ojek langganan pun enggan menunggu di situ. Saat malam tiba, tapi tidak dengan Arif dan Lila. Pasangan muda yang baru menikah, datang dari luar kota dan butuh tempat tinggal murah. Mereka tak tahu kisah yang beredar. Dan pemilik rumah, Bu Ratmi, tampak terlalu terburu-buru menyerahkan kunci. Kalau malam, jangan lupa baca doa sebelum tidur ya. Rumahnya lembab. Begitu katanya sambil menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. Hari pertama berjalan normal. Lila suka kamar belakang, katanya lebih tenang. Dan sinar matahari pagi masuk dari jendela kecil. Kamar itu dulunya kamar Rafa. Spray baru, cat baru, tapi lantainya tetap terasa dingin. Malamnya, saat Arif tertidur, Lila mendengar suara ketukan pelan di lantai. Tok-tok, tok. Ia menunduk, menyangka itu tikus. Tapi ketukan itu teratur, seperti irama tepuk tangan pelan. Lila tertawa kecil, kayak anak kecil main di bawah kasur, gumamnya. Lalu mematikan lampu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara berbisik. Tepuk tangan dulu. Lila terbangun. Jantungnya berdegup cepat. Arif, katanya setengah sadar. Suaminya masih tertidur di sebelahnya. Dari bawah kasur, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Tepuk tangan dulu, biar bisa tidur. Keesokan paginya, Lila menemukan bekas tangan kecil berlumpur di lantai kamar. Ia memanggil Arif, tapi suaminya hanya menertawakan. Paling kamu yang mimpi jalan sambil bawa tanah, ujarnya ringan. Namun, sore itu, saat Lila mengepel kamar, ia melihat sesuatu aneh di bawah kasur. Papan lantai di bagian tengah retak, membentuk lingkaran. Sot di sana. Udara dari celah itu terasa dingin dan berbau tanah kubur. Dan di dalam retakan itu, seolah ada sesuatu yang berdenyut pelan, seperti napas. Malam kedua, Arif dan Lila tertidur lebih cepat. Tapi sekitar pukul 2:13, Lila terbangun. Ia mendengar suara tawa lirih dari bawah kasur. Lalu, kasur bergoyang pelan, seperti ada anak kecil melampat-lampat di bawahnya. Lila mengguncang Arif, tapi suaminya tidak bangun. Tiba-tiba, sesuatu meraba pergelangan kaki Lila dari bawah kasur. Dingin, lembab,
dan berjari 4. Ia menjerit dan menyingkap selimut, tapi tak ada apa-apa. Yang tersisa hanya bekas lumpur di kaki dan jejak tangan kecil yang mengarah ke kamar mandi. Keesokan harinya, Lila menolak tidur di kamar itu. Ia memaksa tidur di ruang tamu. Namun tengah malam, suara tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini dari dalam kamar yang kosong. Tap, tap, tap. Main lagi? Yuk. Arif marah. Mengira ada anak nakal yang masuk rumah. Ia membawa senter dan membuka pintu kamar. Kosong. Tapi udara di dalam kamar lebih dingin dari lemari es. Saat ia menyorot senter ke arah kasur, sesuatu menatap balik dari bawah sana. Sepasang mata anak kecil berwarna abu kusam menatap langsung ke arahnya. Lalu, dari dalam kegelapan itu, 2 tangan kecil muncul dan menepuk 3 kali. Tip, tip, tap. Lampu senter berkedip, lalu padam. Arif berteriak dan terjatuh. Saat Lila datang dengan lampu, ia hanya menemukan suaminya pingsan di lantai. Dan di bawah kasur terdapat jejak tangan besar seperti milik wanita dewasa. Beberapa hari kemudian, Lila memutuskan pergi ke rumah Bu Ratmi untuk menanyakan asal-usul rumah itu. Wanita tua itu menatapnya dengan mata kosong. Kamu juga dengar tepukan itu? Tanyanya datar. Lila mengangguk. Dulu di rumah itu ada seorang ibu dan anaknya. Mereka, orang-orang bilang rumahnya suka ngajarin permainan tepuk tangan. Kalau kamu ikut tepuknya 3 kali, kamu nggak bisa berhenti. Lila menatapnya tak percaya. Tapi kenapa rumahnya masih disewakan, Bu? Wajah Bu Ratmi menegang. Karena kalau nggak ada yang tinggal di sana, mereka keluar dan cari yang lain. Malam itu, Lila tak bisa tidur. Ia menatap kasur dari ruang tamu. Jantungnya berdetak cepat. Tepat pukul 2:13, suara tepukan tangan terdengar lagi. 3 kali. Selalu 3 kali. Tap, tap, tap. Kemudian terdengar suara perempuan dari dalam kamar. Lembut, serak, dan akrab. Lila, kamu udah gantikan aku ya? Sekarang, ajarin dia main. Suara itu jelas suara darah. Dan di bawah kasur, bayangan 2 sosok. Satu kecil, satu dewasa, terlihat sedang bertepuk tangan bersama. Perlahan, Lila mulai ikut menepuk tangannya sendiri. Matanya kosong, dan dari bibirnya keluar tawa kecil yang bukan miliknya. Malam itu, rumah kontrakan di pinggiran kota itu kembali sunyi. Terlalu sunyi. Setelah malam terakhir yang menegangkan, Dara memutuskan akan meninggalkan rumah itu besok pagi. Bersama Rafa, semua barang sudah dikemas seadanya. Dan mereka berdua tidur di ruang tamu. Jauh dari kamar yang selama ini jadi sumber mimpi buruk. Tapi, ketika jam menunjukkan jam 3:08, suara itu datang lagi. Pelan, ritmis, seperti seseorang mengetuk-ngetuk dari bawah lantai kayu. Tok, tok, tok. Rafa menggeliat. Bu, dia nggak mau aku pergi, katanya lirih. Dara menahan tangisnya. Ia tak mau anak itu ketakutan lagi. Tapi dari ekspresi wajah Rafa, seolah ia sedang mendengar sesuatu yang tak bisa didengar ibunya. Tiabel, rumah ini punya dia dulu, Bu. Katanya dia belum selesai main tepuk tangan. Dara memeluk anaknya erat. Kita pergi sekarang juga, katanya gemetar. Ia menyalakan lampu, mengambil kunci mobil, tapi ketika membuka pintu depan, kuncinya tak bisa berputar. Seolah ada sesuatu di sisi lain pintu yang menahannya dari luar. Lalu dari belakang, terdengar suara langkah kaki kecil di lantai kayu kamar Rafa. Langkah yang berderak pelan. Tapi semakin lama, semakin dekat. Dara menatap ke arah lorong gelap itu. Daun di yugannya muncul bayangan tubuh anak kecil berambut panjang. Wajahnya samar, tapi matanya seperti lubang hitam. Bu, itu Nala, bisik Rafa. Sosok itu menatap mereka berdua. Lalu perlahan berjalan mundur ke kamar. Dan sebelum menghilang di balik pintu, ia berucap dengan suara serak.
main lagi. Dara menatap Rafa, lalu memutuskan satu hal. Ia akan mengakhiri semuanya malam ini. Ia masuk ke kamar Rafa sambil membawa senter dan ponselnya. Meski lututnya gemetar, kamar itu kini lebih dingin dari sebelumnya. Udara terasa berat seperti ruangan bawah tanah. Dara menyinari ke bawah kasur. Kosong, tapi lantainya tampak berbeda. Seperti ada bekas paku yang baru dilepas. Ia mengetuk-ketuk permukaannya. Penihap, ada ruang kosong di bawah sana. Dengan napas bergetar, Dara mengambil linggis kecil dari gudang dan mulai mencungkil papan lantai. Setiap congkelan kayu menimbulkan bunyi seret panjang. Dan dari celah yang mulai terbuka, keluar aroma busuk tanah lembab bercampur darah kering. Dara terus mencungkil, sampai akhirnya sebuah lubang cukup besar terbuka. Ia menyorotkan senter ke dalam. Dan di sana, tergeletak kerangka anak kecil dengan pakaian compang-camping. Tangannya masih menggenggam boneka lusuh. Tanpa kepala, di sekitar tulangnya, tampak bekas goresan di tanah. Seperti seseorang yang berusaha keluar, tapi tak pernah berhasil. Ya tuh, Dara berlatat, menatap pemandangan itu sambil menahan tangis. Tapi tiba-tiba, dari bawah tulang belulang itu, sesuatu bergerak. Perlahan muncul tangan kecil pucat yang sama seperti dulu. Tapi kali ini ia menepuk lantai 3 kali. Tok, tok, tok. Seluruh rumah bergetar. Lamp you, Marty. Rafa menjerit di ruang tamu. Dan Dara menoleh cepat. Tapi sosok anak itu sudah berdiri di ambang pintu kamar, menatap ibunya dengan mata kosong. Bu, Nala bilang aku harus tinggal di sini. Sekarang aku temannya. Dara berlari memeluk Rafa. Tapi tubuh anak itu terasa dingin dan kaku. Di bawah kakinya, lantai kembali terbuka. Dan dari dalam lubang itu keluar puluhan tangan pucat kecil. Meraih, menarik Dara dan Rafa bersamaan ke bawah. Jerit mereka menggema, sampai semuanya kembali hening. Pagi hari, pemilik rumah datang untuk memeriksa kontrakan yang katanya sudah ditinggalkan penghuninya. Tanpa kabar, ia membuka pintu, memanggil-manggil nama Dara, tapi tak ada sahutan. Rumah itu kosong. Hanya ada bau tanah basah dan papan lantai kamar yang tampak baru dipaku kembali. Ia berjalan ke kamar Rafa dan menemukan sesuatu di dinding, tulisan dengan spidol merah. Tulisan tangan anak kecil, main lagi besok, ya? Tepat di bawah tulisan itu, ada 2 jejak tangan kecil berdebu yang menempel di lantai kayu. Dan dari bawah sana, samar-samar terdengar suara, tepuk tangan dulu 3 kali. Dan cerita pun tamat.